apa namanya, saya biasa merekam perkuliahan, saya upload ke YouTube, dan setelah itu biasanya akan saya unggah ke Emas. Jadi mahasiswa bisa menonton kembali materi perkuliahan. Jadi apa namanya, bisa kapan saja, misalnya berhalangan. Saya sih berharap tetap hadir ya, tetap hadir, tidak absensi tetap penting, tetapi apa namanya, kalau just in case tidak bisa hadir, maka materi juga tersedia di e-learning platform. Ya mungkin jadi ini pertemuan pertama, masih pendahuluan terkait dengan marketing analytics. Di sini materi diambil dari buku Kevin Hartman tentang digital marketing analytics, theory and practice, second edition. Hari ini kita masih membahas tentang part 1, lesson 1 hingga lesson 4, masih tentang mungkin perkenalan dari digital marketing analytics. Ini tadi sudah saya singgung tentang diri saya, kemudian tentang learning platform di sini. Ini mungkin saya copy paste saja mungkin ya, sebentar. Jadi ini kita menggunakan emas.ui.ac.id. Jadi kita ada dua situs, ada Emas dan Emas 2. Pada mata kuliah ini kita menggunakan Emas. Silahkan, seharusnya teman-teman sudah terdaftar karena biasanya otomatis didaftarkan berdasarkan SIAK NG, tapi just in case antara data SIAK NG dan data realnya nggak matching, maka bisa enroll menggunakan enrollment key ini. Jadi ini linknya. Kalau sudah enroll otomatis nggak usah pakai enrollment key. Kalau belum enroll, jadi sepertinya di sini di SIAK NG baru ada 13, di sini sudah ada 16 mahasiswa. Jadi mungkin ada 3 orang yang belum masuk ke SIAK NG, tapi mungkin masih menunggu datanya sinkronisasi. Jadi bisa mendaftar lewat enrollment key. Intinya semua materi baik PPT, video rekaman perkuliahan, dan juga beberapa video YouTube nanti akan saya posting semua di Emas, jadi bisa diakses kapan saja. Dan yang cukup penting adalah saya bisa melihat analitikanya. Jadi analytics dari keaktifan teman-teman dalam menggunakan materi-materi yang saya share di Emas itu akan menjadi salah satu pertimbangan. Jadi mungkin nanti buat yang aktif menggunakan platform Emas, mungkin akan saya beri bonus untuk partisipasi. Intinya tercatat. Jadi untuk aplikasi dari analytics ini dengan learning platform kita bisa mendetek aktivitas dari mahasiswa. Mungkin yang berikutnya kita akan masuk mengenai silabus. Jadi sudah saya share juga silabusnya di Emas, tapi mungkin saya akan membahas. Ini silabus. Terlihat nggak silabusnya? Jadi kita ada 2 kelas ya, ada kelas reguler dan kelas khusus. Untuk kelas reguler ini diampu oleh saya dan Prof. Adi. Kemudian ini 3 SKS, tidak ada persyaratan. Tujuannya adalah untuk memahami dasar-dasar dari web analytics, dan sehingga bisa mengaplikasikan data analytics terhadap permasalahan pemasaran. Jadi ada beberapa poin-poin juga topik-topik termasuk search engine optimization dan Google Analytics. Jadi itu akan dibahas, tapi mungkin di paruh kedua setelah UTS. Jadi untuk search engine dan Google Analytics akan dibahas di paruh kedua. Ini materinya kita, mohon maaf. Jadi bab 1 sampai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 kita akan mengandalkan dari buku Kevin Hartman. Nanti akan ada lengkapnya, nama bukunya. Kemudian mulai pertemuan ke-7 baru kita masuk ke search engine optimization dengan buku yang berbeda. Ini bukunya. Jadi buku rujukan wajib adalah Kevin Hartman.
ini, kemudian nanti di pertemuan ke-7 tentang search engine optimization menggunakan Enge et al. Jadi ini untuk pertemuan ke-7 tentang search engine optimization. Selain buku juga kita akan menggunakan jurnal. Jadi beberapa jurnal. Tadi saya sudah minta Pak Herman untuk men-share ya. Jadi buku artikel tentang marketing analytics for data rich environment ini dari Wedel dan Kanan 2016. Harapannya sudah dibaca. Nanti kita akan memulai dengan diskusi artikel jurnal tersebut. Kemudian kita ada beberapa penilaian. Jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS. Jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS. Yang ada adalah midterm project dan final term project. Jadi ada project, kemudian tetapi yang paling besar bobotnya adalah presentasi mingguan dan diskusi dan partisipasi. Jadi nanti akan saya jelaskan mekanisme presentasi, diskusi dan partisipasi. Kemudian di sini ada 5, nanti untuk weekly presentation akan ada 5 kelompok. Jadi mungkin kita ada 15 atau 16 mahasiswa, nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi mungkin rata-rata isinya 3 ya, mungkin ada 1 yang isinya 4 orang, tapi by default awal kita tentukan maksimal 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan 2 kali. 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS. Nah, kemudian sebelum UTS nanti akan presentasi mulai pertemuan ketiga. Jadi mulai pertemuan ketiga, jadi pertemuan ketiga, 4, 5, 6, 7 itu akan presentasi. Sedangkan pertemuan pertama dan kedua itu akan masih saya yang memberikan materi. Kemudian nanti setelah ini akan dibentuk kelompok. Mungkin setelah itu akan saya random pemilihan topiknya. Kemudian di sini, setiap kelompok akan membuat presentasi, kemudian disubmit presentasinya, kemudian dipresentasikan maksimal 60 menit. Nah, cuman saya sedikit melakukan tweaking ya dari silabus ini. Saya akan meminta presentasi untuk direkam di luar perkuliahan. Jadi pre-recorded. Jadi bertiga misalnya bisa pakai Google Meet, di Google Meet kemudian direkam. Jadi rekamannya itu nanti yang akan dikirim ke saya. Nanti saya akan mengunggah presentasi itu ke YouTube, kemudian linknya saya share ke kelas sehingga nanti teman-teman bisa langsung menonton presentasi di YouTube sebelum perkuliahan. Nah, kemudian masing-masing mahasiswa diwajibkan untuk bertanya kepada presenter. Di sini minimum 1 pertanyaan. Di sini 2, tapi mungkin saya ada minimum 1 pertanyaan, boleh lebih. Nah, nanti pertanyaan itu kemudian dikumpulkan oleh tim presenter dan dijawab pada perkuliahan. Jadi misalnya pada minggu ketiga, pada pertemuan ketiga, video sudah di-share sebelumnya, mungkin sejak hari Senin sejak Senin atau Selasa sudah di-share, bisa ditonton kapan saja sebelum perkuliahan, kemudian pertanyaan dikumpulkan. Setelah itu pas hari Kamis, mahasiswa tim presenter tinggal menjawab pertanyaan. Setelah itu nanti saya akan memberikan masukan tambahan, kemudian ada diskusi, selesai. Jadi selesainya bisa lebih cepat. Jadi mungkin kita kan seharusnya mungkin 2,5 jam ya, karena dikurangi waktu presentasi 60 menit, ya mungkin kita bisa selesai hanya 1,5 jam. Jadi 1,5 jam materi dilakukan secara asinkronus, jadi presentasi dilakukan secara pre-recorded, ditonton di luar kelas, kemudian di kelas tinggal menjawab pertanyaan dan diskusi. Itu
dan materi yang lain ya. Jadi materi tambahan dari saya sehingga harapannya kita lebih efisien dalam waktu. Jadi nggak apa ya. Jadi kita bisa menggunakan waktu untuk yang lain. Kemudian di sini midterm dan final term project akan ditentukan belakangan. Tapi ini setahu saya adalah grup project, bukan individu. Jadi tapi masih bisa berubah ya. Jadi setahu saya tahun lalu ini tugas kelompok. Jadi nanti juga dibikin kelompok untuk weekly presentation dan juga untuk tugas mingguan. Tugas midterm. Oke, ini jurnalnya tadi sudah ada 6 ya. Mungkin setelah ini kalau mau di-download duluan, mau dibaca-baca silahkan. Nanti kalau hari ini kita menggunakan jurnal yang pertama, kemudian jurnal yang kedua itu untuk pertemuan kedua, kemudian jurnal ketiga itu untuk pertemuan keempat, kemudian jurnal keempat pertemuan ke-8. Jadi ke-8. Oh, sorry, 2 jurnal untuk pertemuan ke-8. Tuh, dan seterusnya. Jadi untuk pertemuan ke-8, 9 itu menggunakan jurnal. Jadi menggunakan jurnal untuk materi utama. Oke. Mungkin itu tapi nanti untuk materi untuk presentasi setelah UTS mungkin akan saya konsultasikan dengan Prof Adi karena saya belum dapat kabar lagi dengan Prof Adi apakah mahasiswa presentasi untuk paruh kedua apakah presentasi di awal ataukah di akhir atau seperti apa ya topik-topik apa yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Tapi nanti akan saya update. Intinya weekly presentation masing-masing untuk itu dilakukan 2 kali total 30%, jadi 15% sebelum UTS, 15% setelah UTS. Kemudian diskusi dan partisipasi juga dibagi 2, 15% saya nilai, 15% sisanya dinilai oleh Prof Adi. Dan saya biasanya tadi presentasinya dari pertanyaan, jadi jangan lupa untuk memberikan pertanyaan. Setelah itu juga, setelah dijawab juga nanti kita mungkin ada diskusi. Kemudian apa lagi ya? Oke, ini yang tidak kalah penting harus saya sampaikan bahwa plagiarism itu adalah permasalahan yang serius yang memiliki dampak yang besar. Jadi pelanggaran serius yang bisa membuat Anda dapat nilai 0 atau bahkan bisa dikeluarkan dari departemen. Jadi be very careful, jangan sampai Anda melakukan plagiarism baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bagaimana caranya? Jangan copy paste. Jadi jangan copy paste, jangan mencontek, jangan bekerja sama ketika seharusnya Anda mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau memang tugas kelompok ya nggak apa-apa bekerja sama. Tapi ketika ujian, tapi kita nggak ada ujian sih. Tapi intinya ketika tugas individu maka jangan bekerja sama. Oke, ini lampiran untuk nanti tugas midterm dan tugas final exam, final project ya. Jadi harus ada statement of authorship yang menjadi kontrak antara mahasiswa dengan kami tim dosen. Mungkin itu untuk silabus. Ada pertanyaan terkait dengan silabus sebelum saya masuk ke materi. Silahkan. Pak, saya izin mau bertanya. Silahkan. Itu kalau untuk yang satu pertanyaannya itu nanti diupload di Emas atau kita save dulu? Oke. Jadi nanti video akan saya unggah ke YouTube. Jadi pertanyaan dari mahasiswa langsung diposting di YouTube. Oh gitu, oke. Ya, jadi terus satu lagi ya, ketika Anda posting di YouTube, tuliskan juga nama dan NPM supaya saya bisa men-track. Jadi saya akan men-track komentar-komentar di YouTube dan yang presenter pun juga akan mengumpulkan dari YouTube sehingga
Jadi pertanyaan yang dikumpulkan dari YouTube itu akan dijawab, didiskusikan terlebih dahulu sebelum perkuliahan, sehingga pas ketika perkuliahan tinggal menjawab saja. Jadi Eh, ya gimana? Kalau untuk maksimal menitnya ada nggak Pak? Oh, Untuk itunya? 60 menit. Jadi presentasi maksimal 60 Oh menit. gitu, oke Pak. Ya mungkin perkiraan saya 45 hingga 60 menit. Jadi jangan kurang dari 45 menit, jangan lebih dari 60 menit. Oke, kemudian jadi ini bukunya sebenarnya bisa dicari di internet sih sebenarnya. Jadi, tapi kalau misalnya ini coba Anda tanyakan ke eh, kita ada, aduh, sebentar. Oke, saya kalau di MM bisa ada resource learning center-nya. Oke, tapi intinya mungkin bisa Anda tanyakan kalau ke Pak Pak siapa yang biasa ngurus ini ya, ngurus buku ya. Pak Herman mungkin ya, buku. Oke, kemudian apalagi ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin bentar saya stop share dulu. Saya balik ke PPT. Dari silabus sudah kita perkenalkan. Oke, jadi ini kita masuk diskusi. Jadi apa namanya? Sebelum masuk ke materi, selain ada materi, tapi sebelumnya kita akan melakukan diskusi. Jadi sudah di-share kan artikel jurnal. Jadi mungkin ini selama kita dapat berapa waktu sih? Kita sudah jam 2.34. Jadi mungkin kita ada 30 menit lah sampai jam 3. Jadi bisa kita diskusikan. Intinya saya minta teman-teman mendiskusikan 5 poin ini. Jadi saya akan membuat breakout room. Jadi breakout room ini ada 5 breakout room dan saya akan ini belum final ya, jadi saya random dulu. Nanti setelah random ini, nanti di akhir saya izinkan untuk membentuk kelompok sesuai apa namanya kesepakatan, jadi tidak random. Tapi untuk diskusi awal, diskusi pertama ini akan saya assign secara random menjadi 5 kelompok. Oke, kemudian saya buka. Jadi silahkan bisa bergabung di dalam breakout room. Jadi tugasnya adalah mendiskusikan dan menjawab 5 pertanyaan ini. Setelah itu dituliskan dalam beberapa slide PPT. Jadi nanti setelah 30 menit, kemudian akan saya tutup breakout room-nya, kemudian akan saya mungkin akan saya pilih secara random satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Mungkin ini saya copy paste juga ke chat. Kemudian silahkan bisa masuk ke breakout room untuk memulai diskusi. Kalau ada pertanyaan bisa memanggil saya lewat fitur call help. Jadi ada fitur di breakout room untuk memanggil dosen. Oke. Bentar. It's maaf Raya. Bahkan dari kelompok lain karena kelompok lain
Oke, selamat datang kembali Mas Anugrah. Ternyata teman-teman Anda masih menyusul sebentar. Oke, selamat datang kembali. Sepertinya masih ada satu kelompok yang masih ada beberapa kelompok yang masih finishing. Kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya kita semua sudah kembali ke main room. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah diskusi, mungkin kita coba menjawab kelima pertanyaan yang ada di depan, yang udah didiskusikan oleh teman-teman. Mungkin apakah ada kelompok yang mau volunteer untuk pertanyaan pertama? Silahkan. Apakah ada yang mau volunteer? Mungkin kelompok room 2 ya. Mas Anugrah, silahkan. Ya baik Pak, tadi di room 2 bareng sama Islah sama Raya, dari pertanyaannya itu what are marketing analytics? Jadi yang kita simpulkan market analytics itu bersinggungan, maksudnya termasuk ke dalam collections management dan juga analysis of data untuk mendapatkan insight bagaimana performance marketing yang dilakukan dan juga dapat memaksimalkan keefektifan instrumen yang digunakan. Ini berdasarkan dari penelitian Weddell dan Kanan 2012 sehingga nantinya akan meningkatkan ROI-nya return on investment-nya dari sebuah perusahaan. Mungkin dilanjutkan sama yang Isra atau Raya, silakan. Oke, silakan. Iya Pak, mau nambahin ya kalau dari kelompok kami itu mengartikan marketing analytics itu sebagai itu ya tadi yang udah disampaikan sama Satrio, proses pengumpulannya ini bisa dari data yang diperoleh dari beberapa orang gitu ya saat mereka sedang melakukan berkegiatan di dalam mobile, social dan juga streaming gitu kan. Kemudian juga setelah diperoleh datanya ini kemudian diatur dan juga dianalisis baik itu secara deskriptif, diagnostik, prediktif dan juga perspektif itu guna memperoleh insight-insight terkait marketing performance yang dapat digunakan untuk memaksimalkan efektivitas instrumen marketing dan juga ROI yang tadi seperti Satrio sudah jelaskan. Oke, terima kasih. Sebenarnya cukup komprehensif ya Pak. Tadi definisi dari hasil diskusi dan yang bersumber dari jurnal ya, dari jurnal Weddell dan Kanan 2016. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan apa yang belum di cover oleh kelompok satu mungkin? Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Kalau nggak ada, kita move on ke pertanyaan nomor 2. Why does marketing analytics matter? Mungkin ada yang mau volunteer di selain kelompok 2, mungkin kelompok yang lain. Boleh Pak, saya coba. Oke, Saya dari silakan. kelompok 1. Iya, jadi why does marketing analytics matters? Kalau misalnya menurut diskusi kelompok kami adalah karena marketing analytics itu dapat membuka peluang bagi perusahaan dan pemasar untuk memanfaatkan data untuk menawarkan nilai lebih kepada pelanggan, meningkatkan pengalaman mereka, meningkatkan kepuasan loyalitas mereka, dan mengekstrak nilai itu sesuai dengan jurnal, Pak. Itu kalau berdasarkan kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Izin menambahkan dari kelompok 4, Pak. Oke, silahkan. Oke, kenapa marketing analytics itu matters? Mungkin di bagian dari company side-nya untuk nge-tackle isu di area such as pricing
advertising, promotion, sales force, sales management, competition, distribution, branding, dan so on. And then itu bisa juga membantu firm juga access profitability, dan karena marketing analytic ini berhubungan pasti dengan website ya company, itu juga bisa ngebantu profit design dari website-nya sendiri, ataupun juga placement ataupun position dari ads-nya juga. Habis itu juga marketing analytic ini bisa membantu para managers untuk membuat sebuah decision making setiap yang berhubungan dengan marketing performance. So far itu sih Pak, thank you. Oke, terima kasih Mbak Jinsi dari kelompok, Mbak Faradiba dari kelompok 1. Mungkin, Mbak Jinsi dari kelompok berapa tadi? 4 ya? 4 ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok yang lain? Oke, mungkin saya tambahkan lagi ya, jadi bahwa salah satu, tadi sudah disinggung sebetulnya bahwa salah satu alasan kenapa marketing analytics matters diantaranya karena competition. Jadi di sini di era digital ini, jika ada perusahaan yang tidak melakukan marketing analytics, maka mereka akan tertinggal oleh kompetitornya karena pesaing-pesaing mereka sudah menjadi sebuah keumuman untuk menggunakan marketing analytics, sehingga dan marketing itu adalah decision di tengah kompetisi. Misalnya iklan, kalau kita beriklan tapi kita nggak bisa juga mengabaikan bahwa kompetitor kita juga beriklan, sehingga siapa yang keputusan beriklannya lebih baik, maka dia akan menang. Bukan sekedar jumlah dana yang dikeluarkan, tapi efektivitas dari keputusan advertising. Dan di sini analytics itu membantu dari situ, sehingga ketika ada yang tidak menggunakan analytics, sedangkan kompetitornya menggunakan analytics, maka pasti akan tertinggal oleh pesaing. Jadi di sini dari sudut pandang competition, marketing analytics itu menjadi salah satu competitive advantage yang kalau dimiliki itu akan memberikan nilai tambah, kalau tidak dimiliki akan membuat tertinggal dari pesaing. Mungkin silakan kita move on ke pertanyaan 3. Jadi siapa yang bertanggung jawab, who are responsible for doing marketing analytics? Tadi kelompok 1 dan 2 sudah. Mungkin dari kelompok yang lain, silakan yang mau volunteer. Silakan. Mungkin kelompok, ya silakan. Silakan kelompok 5. Ya, kalau dari kami yang responsibel itu yang marketing analis dari setiap perusahaan masing-masing dan yang sudah fully trained, Pak. Karena kan keputusan rekomendasi yang mereka berikan itu akan berdampak ke depannya untuk strategi yang akan diberikan. Oke, jadi marketing analis ya. Oke, terima kasih Mas David. Mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin ada yang mungkin berbeda pendapat, silakan. Mungkin mau coba jawab Pak dari kelompok 4. Silakan. Kalau dari jurnalnya ada yang dibilang kalau misalnya nggak cuma dari tim marketing aja, ada mungkin yang bikin khusus untuk tim marketing, atau setiap divisi itu punya analis masing-masing. Jadi mereka bisa saling share analytics yang mereka dapetin buat ngebikin marketing strategi yang sesuai dengan apa yang didapatkan berdasarkan data. Gitu sih Pak, yang aku baca. Oke, thank you. Jadi bahwa ternyata analytics itu bukan cuma marketing, atau analytics itu, marketing analytics ternyata tidak cuma datanya nggak cuma dari marketing, bisa jadi data dari finance digunakan untuk marketing analytics, data dari operation, HR, data dari yang lain. Jadi mungkin scope dari marketing analytics itu bisa jadi lebih luas dari divisi pemasaran atau fungsi marketing. Itu very good point. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin mau menambahkan, Pak. Oke, silakan Mbak Timothy. Di jurnal tadi juga ada yang sempat mention, jadi sebenarnya intinya role dari marketing analytics ini lebih pentingnya itu adalah gimana para marketing analis ini bisa nge-translate those metrics yang
kelemahannya seringnya di situ gitu. Jadi metrik-metrik ini tidak bisa digunakan atau tidak ditranslate menjadi actionable plan ya karena tidak diberi penjelasan yang jelas atau misalnya tidak dibekali skill set yang merata untuk stakeholder. Oke, very good point. Jadi di sini bahwa walaupun yang mengolah data umumnya adalah marketing analyst, tapi yang bertanggung jawab atas marketing analytics itu tidak hanya analis, bahwa manajer pemasaran pun harus paling tidak memiliki skill set yang mendasar, yang basic untuk memahami hasil analytics, artinya memfasilitasi komunikasi dan bagaimana marketing analis itu bisa mentranslate hasil analytics-nya menjadi sebuah rekomendasi yang actionable. Jadi di sini kita tidak bisa, yang pertama menghindari data silo, jadi bagaimana masing-masing divisi, masing-masing unit punya database sendiri, punya proses pengambilan keputusan sendiri tanpa integrasi, itu harus dihindari. Jadi yang pertama, bahwa data itu mengalir dari berbagai divisi dan digunakan untuk berbagai kepentingan analytics. Data marketing juga dipakai untuk financial analytics, data HR dipakai untuk marketing analytics, dan seterusnya. Jadi sangat fleksibel, dan yang bertanggung jawab bukan hanya analisnya, bukan hanya orang statistiknya, bukan hanya data scientist-nya mungkin ya, bukan hanya computer scientist-nya, tapi manajer pun. Bahkan sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah manajer, yang paling bertanggung jawab. Karena keputusan yang diambil berdasarkan sebuah analytics, in the end yang bertanggung jawab adalah manajernya. Nggak bisa menyalahkan, ini salah analisnya nih. Nggak bisa, karena yang mengambil keputusan dan yang menjalankan keputusan tersebut adalah manajer. Jadi di sini analis, tetapi analis juga nggak bisa lepas tangan. Dan nanti akan kita lihat bahwa ada peran-peran dalam marketing analytics. Mungkin salah satu, artinya begini, mungkin masing-masing orang bisa memiliki spesialisasi, tetapi kita nggak bisa lepas tangan, nggak bisa. Saya hanya mau menghitung angkanya saja. Saya hanya mau bikin laporannya saja, nggak bisa seperti itu. Dari data collection sampai action, mengambil tindakan terhadap hasil analytics-nya itu dia harus terintegrasi, harus sinkron. Walaupun nggak mungkin juga dikerjakan oleh satu orang, pasti ada division of labor, ada pembagian tugas, tapi antar masing-masing orang itu butuh skill yang overlap sehingga tidak lost in translation. Jangan sampai marketing analis nggak paham tentang bisnis proses, sehingga rekomendasi yang dihasilkan nggak make sense. Kemudian manajer pemasaran sama sekali nggak paham tentang analytics, sehingga nggak ngerti apa sih yang dimaksud oleh, apa sih isi laporan yang disampaikan oleh sang analis. Jadi di sini kita intinya semua bertanggung jawab, masing-masing punya spesialisasi, tetapi in the end untuk membuat ini bekerja maka butuh integrasi dan tidak boleh ada silo, tidak boleh ada pengkotak-kotakan yang membatasi arus informasi dan arus keputusan, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin yang berikutnya, what is required for doing marketing analytics? Mungkin siapa yang mau volunteer? Boleh saya, Pak? Oh ya, silakan. Oke, yang dibutuhkan dalam melakukan marketing analitik adalah yang pertama, orang yang punya skill dalam statistika, computer science ataupun marketing. Yang kedua, data yang didapatkan bisa dari berbagai macam cara, survei, sudut lapangan, observasional, dan sebagainya. Yang ketiga, high performance komputer untuk melakukan analisa itu sendiri. Yang keempat, dibutuhkan people dalam kemampuan manajemen dan mengetahui bisnis strategi. Dan juga bagaimana mereka menentukan dari data tersebut teknologinya seperti apa. Yang terakhir mungkin software-software seperti Excel, ASCII, SAS, terus jenisnya, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aditya. A very good point. Cukup komprehensif. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang poin-poin yang sudah disampaikan oleh Mas Aditya, atau mungkin yang belum disampaikan oleh Mas Aditya? Mungkin saya mau nambahin ya, Pak. Ya, silakan. Dalam proses marketing analytics juga selain tadi ada data, spesialis, integrated from multidisciplinary knowledge, kemudian tools, kita juga butuh budget ya untuk melakukan semuanya. Jadi tadi tambahannya budget,
dan juga privacy and security-nya gitu. Oke, good point. Tadi kalau nggak ada budgetnya, yang kita nggak bisa apa-apa karena ini analytics ini bukan low budget, bukan aktivitas yang low budget. Banyak sekali misalnya software atau misalnya menggaji analis itu membutuhkan budget yang tidak sedikit. Kemudian juga tadi memang betul ada isu privacy. Oke, kita tidak bisa mengambil data secara ilegal. Jadi data itu harus diperoleh dengan cara yang legal. Masalahnya kita harus menyeimbangkan antara ketersediaan data dan aturan hukum. Kita nggak boleh untuk mendapatkan data yang kita butuhkan kemudian kita melanggar hukum. Itu tidak diperbolehkan begitu. Dan ini tadi memang menambahkan juga tentang data. Itu bukan cuma butuh data, tapi butuh yang pertama data yang cukup. Karena tadi kalau kita butuh data tapi datanya pas-pasan juga percuma. Jadi apalagi jurnalnya judulnya udah data rich environment. Jadi lingkungan yang sudah kaya dengan data. Nah, permasalahannya kadang-kadang data tersebut ada dalam bentuk yang belum bisa kita olah secara langsung. Misalnya data yang sifatnya unstructured itu lebih susah untuk diolah sehingga mungkin membutuhkan skill dan upaya untuk menstrukturkan menstrukturkan sehingga bisa diolah dalam analytics. Dan yang terakhir adalah quality of data. Ini yang sering diabaikan. Tadi dalam semua macam data analis, garbage in, garbage out. Kalau kita menggunakan data yang bermasalah, temuannya pun bermasalah, nanti decision-nya pun bermasalah. Jadi ini salah satu penyakit di Indonesia ya, bahwa Indonesia ini kita kalau nggak kekurangan data, kalau nggak datanya kurang valid. Sehingga ketika dilakukan analisis sekalipun dengan software yang canggih, dengan analis yang sangat kompeten, tapi kalau datanya nggak valid ya percuma. Jadi di sini memang kita butuh data. Salah satu syarat utama dari marketing analytics adalah data. Itu dulu. Kalau nggak ada data, percuma skill, percuma komputer, percuma software, percuma kalau tidak ada data. Jadi dan tadi dari sisi data kita butuh data yang cukup, berkualitas dan tidak ilegal untuk mendapatkannya. Dan ini terus terang sebetulnya ini isu yang yang cukup penting ya, bahwa terutama di negara-negara yang sudah maju kesadaran terhadap privasi sudah tinggi, sehingga ya mungkin bisa jadi ruang gerak dari marketing analysis itu semakin berkurang. Kenapa? Karena data yang sebelumnya tersedia kemudian lebih lebih diatur. Misalnya kalau salah Facebook atau Meta berencana untuk keluar dari pasar Uni Eropa. Kenapa? Karena di sana mereka sudah sangat diatur, sudah sedemikian rupa sehingga mereka nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik karena akses mereka terhadap data sangat dibatasi. Jadi Meta itu perusahaan barunya, nama baru dari Facebook ya, mungkin bagi yang belum tahu, sehingga ya mungkin mereka memutuskan untuk kalau kayak begini ya mending kita keluar dari pasar Uni Eropa, ada pasar lain yang lebih menjanjikan di antara Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk pasar yang menjanjikan untuk marketing analytics. Kenapa? Di antaranya karena kesadaran kita terhadap privasi masih rendah. Kita banyak yang mudah memberikan permission terhadap misalnya kamera, terhadap voice, terhadap kontak number dan seterusnya. Jadi itu pertimbangan yang sangat relevan tentang privacy. Oke, mungkin yang terakhir kelompok pertanyaan kelima ya, how do companies do marketing analytics? Mungkin ada yang mau volunteer. Jadi kelompok berapa yang belum kebagian? Siapa yang ada yang mau volunteer? Pertanyaan nomor 5.
Ini nggak usah sedetail, nggak usah terlalu detail, mungkin secara umum saja. Mungkin ada yang mau volunteer? Boleh Pak, saya. Oke, silakan Mbak Audi. 3. Jadi gimana sih biasanya para company ini tuh melakukan marketing analytics gitu, terutama untuk di company-company besar gitu, di mana biasanya mereka udah lebih advance gitu ya dalam menjalankan marketing analytics-nya gitu. Nah, terus kalau di company-company besar itu biasanya mereka tuh menjalankannya melalui decentralized atau hybrid infrastructure gitu, di mana setiap fungsi gitu mereka tuh semua berkolaborasi gitu, jadi adanya kolaborasi dan ko-kreasi dari masing-masing fungsi gitu. Jadi nanti mereka karena kan mereka punya expertise masing-masing nih, mereka yang lebih ngerti nih tentang di divisi mereka itu seperti apa, data yang related tentang di timnya mereka seperti apa gitu. Dengan mereka berkolaborasi dan ko-kreasi satu sama lain, akhirnya mereka tuh bisa mengintegrasikan semua datanya gitu. Jadi datanya sinergi. Jadi begitu nanti pas mau implement atau mau bikin sebuah decision gitu, itu tuh semua the data is everything there gitu ibaratnya. Jadi kayak itu semua yang nyumbang data tuh dari expertise masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan si marketing manager nih mau bikin decision making sesuatu, terus dia ada pertanyaan nih related terhadap satu fungsi, karena semua fungsinya berkolaborasi, jadi kayak dia bisa nanya nih ke fungsi yang ini, kayak ini tuh gimana sih maksudnya gitu. Dan biasanya kalau di company-company besar itu tuh mereka punya satu tim besar, kayak biasanya disebutnya Center of Excellence gitu, di mana orang-orang inilah yang memang tugasnya ada menganalisa sesuai dengan keahlian masing-masing di fungsinya mereka, di timnya mereka gitu. Oke, terima kasih Mbak Audi. Jadi memang intinya sebetulnya marketing analytics itu tidak hanya ranahnya perusahaan besar. Walaupun saya katakan tadi memang butuh biaya ya, tapi bukan berarti perusahaan kecil kayak UKM nggak bisa menggunakan analytics. Terutama beberapa platform sudah menyediakan. Jadi misalnya setahu saya ya kayak Google, kemudian mungkin juga Instagram itu menyediakan data analytics yang bisa digunakan untuk UKM gitu ya. Jadi tetapi memang kalau untuk benchmark ya jelas kita melihat dari perusahaan-perusahaan besar yang memang punya akses terhadap data, akses terhadap skill. Nah, cuman mungkin di sini ini figur 5 dari jurnal ya, ini menunjukkan betapa sebetulnya jenis atau tipe dari analitik itu sangat banyak gitu. Mulai dari yang terstruktur hingga yang tidak terstruktur. Terlihat nggak nih gambarnya? Masih presentasi, Pak. Masih presentasi. Oke, mungkin saya share lagi. Saya share yang jurnal deh. Terlihat nggak? Sudah, Pak. Oke, Sudah, jadi ini figur 5 ini cakupan dari big data marketing analytics, di mana ada banyak sekali jenisnya. Ada banyak sekali cara perusahaan bisa melakukan marketing analytics, mulai dari advertising hingga sentiment analytics. Ini semua bisa jadi menggunakan data yang sama. Jadi ada data-data yang bisa di-reuse, mungkin data yang digunakan pada beberapa jenis analytics yang berbeda. Tetapi di sini tujuannya adalah memperbaiki keputusan pemasaran. Tapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Nah, biasanya semakin tidak terstruktur itu semakin susah. Semakin susah analytics-nya. Kenapa? Karena membutuhkan processing. Kalau yang di sini yang terstruktur itu bisa dengan mudah diolah, bisa dengan mudah dibuat analytics-nya, sehingga mungkin juga bisa dengan cepat diambil sebuah keputusan. Tapi kalau ada di sini sentiment analytics itu prosesnya panjang gitu. Misalnya kita beri coding dan seterusnya. Tetapi bukan berarti yang susah ini kemudian nggak perlu dilakukan. Justru salah, bisa jadi yang susah ini ternyata bisa jadi lebih berdampak gitu. Bisa lebih berdampak dalam memberikan insight yang tidak dapat diberikan oleh data yang terstruktur. Dan mungkin harus saya tambahkan bahwa di internet yang lebih banyak tersedia adalah data yang unstructured, misalnya dari sosial media, dari Twitter, Facebook. Dari Twitter dan Facebook sebagian ada data terstruktur, misalnya kayak tanggal posting dan seterusnya. Jadi dari API-nya beberapa sosial media yang
yang memberikan data itu ada yang sudah terstruktur, tapi banyak juga yang tidak terstruktur, misalnya kata-kata, misalnya foto, video, kemudian apa lagi? Intinya data yang membutuhkan pengolahan sebelum bisa dianalisis. Jadi terutama analisis secara kuantitatif ya. Jadi biasanya data-data kualitatif bisa diolah secara kuantitatif, tapi membutuhkan proses, membutuhkan mungkin semacam reduksi data terlebih dahulu untuk kemudian bisa diolah dengan statistik. Oke, jadi ini mungkin sedikit gambaran terhadap marketing analytics. Mungkin yang selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi kita materinya nggak terlalu banyak, tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita mendengarkan dulu video ini langsung dari penulis bukunya, Digital Marketing Analytics with Kevin Hartman. Terlihat nggak? Iya, Pak. Oke, terdengar suaranya nggak? Belum. Belum. Suaranya belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Kok saya kedengeran, tapi sebentar. Kan bisa di-share. Share. Oke, coba. Terdengar nggak sekarang? Sudah, Pak. Oke ya, harus dicopot dulu ininya. Bentar, saya ulang lagi. Bentar ya. Oke, mungkin kita dengarkan dulu sebentar 5 menit dari Kevin Hartman. Di saya suaranya agak mendem, atau hanya di saya atau di teman-teman yang lainnya? Iya, tidak terdengar. Nggak kedengar ya? Sebentar, kenapa ya? Sebentar. Oke. That data, you need someone who has what I like to call the data designer stories from that. But very importantly, you need someone with the business strategy concept, the business understanding, to make sense of that, to know what is important, what is not important. And so having an analyst with the blend of those 3 skills is the way that companies can turn all of that great information that they are collecting and that is being generated into actionable, insightful results for their company. Data has now become the most important and valuable input to nearly everything we do in our lives, business and not, and outside of business. And inside any business, whether the word analyst is in your title or not, you need to have an appreciation for that data. You need to have an understanding of how that data is generated, how it is collected, what can be done with that data, and the important role that that data can play. It doesn't matter if you are the person who is the frontline analyst collecting that data, or if you are the manager of a team of people who are conducting that analysis, or if you are just a business decision maker who can tap
a team of analysts to help you make better decisions, having an appreciation for those things is vitally important for you. Tools are a critically important part of this data analytics science. So we spend a good amount of time in the course talking about them. We'll talk about specific tools like SQL, R, Python, that our students will get hands-on with and actually learn, as well as things like Tableau, things like D3, other tools that can help the analysts not only conduct that analysis, but also tell stories from that analysis. But I think most importantly, this tool market that we find in the data analytics science is evolving so quickly that what we will do is talk more about a framework of how a data analyst can evaluate that market, find which tools to use in which use case. And hopefully that prepares the analyst for not only what is hot today, but also what tools are coming down in 3, 4, 10 years down the road. I think what students can take away from the course is that theoretical understanding for sure, but a hands-on practical application as well, so that they can be that person who can apply the sciences that we talk about, as well as understand how to better manage and make decisions from the outputs from those functions as well. There always was in a traditional setting, and still today and probably forever, there's going to be an important part of education, which is just memorizing or learning or understanding concepts. But the real learning comes from the hands-on application of those concepts. And in a traditional setting, the thought was you needed to do that in person. You needed to have an instructor there with a student to guide them through the application of the theory that they had read about or that they had briefly discussed. Where we are now, with the new economy we work in, the creation and the value of data, that application is done digitally. And so what this evolving nature of education is really pointing to is the role of platforms like this being the place where students can apply those concepts, that theory, in a very real world way. Jadi ini sedikit pendahuluannya dari Kevin Hartman, dan juga di Emas sudah saya posting beberapa video introduction dari Kevin Hartman. Jadi ternyata ada video yang bisa ditonton dari Kevin Hartman sendiri terkait dengan materi hari ini. Jadi bisa diakses di Emas. Oke, mungkin sebentar. Mungkin kita mulai saja materinya. Jadi buku dari Kevin Hartman ini sendiri terdiri dari 4 parts, dan masing-masing part memiliki lessons. Jadi ini kita di part 1 tentang introduction. Ini ada 4 lesson. Lesson pertama di sini terkait dengan art plus science mind. Jadi intinya adalah data analytics itu mempengaruhi semua aspek bisnis, dan ini tidak murni science. Jadi intinya ada jadi intinya ada peran yang seimbang antara seni dan ilmu pengetahuan di sini. Jadi walaupun data analytics ini bersumber pada data crunching ya, tetapi setelah data crunching itu yang lebih penting adalah bagaimana tell a story, bagaimana menceritakan, membuat sebuah cerita, sebuah narasi yang mudah dipahami
dari hasil data crunching tersebut. Sehingga di sini butuh kombinasi antara art dan science. Kemudian saat ini kesempatan untuk data analis menjadi sangat besar, jadi di mana-mana sepertinya permintaan untuk data analis yang baik itu sangat tinggi, dan ya mungkin bisa meminta salary yang cukup tinggi dengan syarat seorang data analis yang baik. Nanti dijelaskan seperti apa data analis yang baik. Di sini analis sebaiknya fokus pada skill development dalam 3 peran. Jadi ada 3 peran dari analis. Pertama sebagai data strategist, sebagai techie, dan data designer. Nanti akan saya jelaskan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang masing-masing role di sini. Kemudian juga ada beberapa skill yang berevolusi. Jadi kebutuhan skill dari analis itu tidak hanya tentang data tentang statistik ya, tetapi semakin meluas dan semakin seimbang. Jadi tidak hanya technical skill, tetapi juga membutuhkan skill mungkin yang sifatnya lebih soft skill. Jadi butuh baik hard skill dari sisi technical, tapi juga butuh soft skill dari sisi mungkin dari sisi sikap ya, atau attitude ya. Jadi ada sebuah mindset, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis yang sukses. Nah, di sini ada 3 peran analis. Yang pertama ada data strategist. Di sini dia tugasnya menjembatani antara data dan dunia marketing dan memahami tentang bisnis proses. Jadi di sini mungkin seorang data strategist, mungkin analis yang berperan sebagai data strategist, dia tidak terlalu dalam menguasai statistik. Jadi dia statistiknya basic saja, tetapi yang dia kuasai lebih banyak adalah bagaimana data tersebut bisa diterapkan dalam bisnis proses, dalam lingkungan bisnis. Jadi data strategis ini fokusnya lebih ke implementasi dari hasil analisisnya. Sedangkan yang kedua adalah techie. Techie ini adalah data owner, dia yang paling menguasai data, paling mengerti tentang data dan analisisnya, paham bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengelola data sedemikian rupa sehingga menjamin kualitasnya, validitas dan reliabilitas dari data tersebut. Ini biasanya yang pure data scientist. Jadi pure data scientist. Tapi tadi tidak semua analis harus techie. Ini mungkin analis yang kedua ini dibutuhkan, tetapi kalau hanya techie saja sebetulnya nggak cukup. Kenapa? Karena ya mungkin seorang analis yang spesialis di bidang technical analysis di sini dia mungkin kesulitan ketika menerjemahkan hasil analisisnya ke dalam bisnis proses atau ke dalam strategi. Dan yang terakhir adalah data designer. Sini lebih ke bagaimana hasil analisis itu bisa disampaikan dalam sebuah tools, dalam sebuah visualisasi. Jadi ini lebih ke arah komunikasi data sebenarnya. Bagaimana hasil analisisnya bisa dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak eksternal di sini misalnya manajer atau misalnya non-analis yang juga membutuhkan data tersebut. Jadi 3 peran ini idealnya dimiliki semua oleh seorang analis. Tetapi realistisnya biasanya seorang analis memiliki spesialisasi tertentu. Misalnya dia lebih fokus pada data strategis, fokus pada techie, fokus pada data designer. Oke, tetapi in the end seorang analis yang baik, dia harus menjalankan 3-tiganya. Dia harus memahami bisnis proses, dan mungkin buat teman-teman yang latar belakangnya bukan dari statistik, bukan dari analytics, yang bukan dari statistik, mungkin bisa menjadi analis yang kuat di bidang bisnis proses di sini. Jadi mungkin bekerja sama dengan teman yang lebih menguasai dengan mendalam analisisnya,
kemudian menerjemahkan hal tersebut menjadi sebuah strategi atau sebuah komunikasi yang dapat dipahami dengan mudah. Tadi tetap saja membutuhkan basic knowledge di bidang data, di bidang statistik. Kemudian yang berikutnya tadi karakteristik dari sisi mindset ya. Jadi seorang seorang analis yang sukses membutuhkan 3 karakteristik. Yang pertama adalah curiosity, jadi ingin tahuan. Jadi nggak boleh cuek ketika ada suatu data yang aneh. Data yang aneh bagi satu orang bisa menjadi sebuah insight berharga bagi orang yang lain. Dan dia beroperasi di leading edge, jadi di pinggiran, di pojokan marketing. Jadi bisa jadi data yang dia terima ini sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada teorinya, belum ada penjelasannya, sehingga dia mengembangkan ilmu, mengembangkan knowledge terkait sebuah pasar, terkait mungkin sebuah segmen konsumen. Dan di sini dan tadi kalau nggak curious, kalau seorang analis sudah nggak curious, maka dia tidak akan mencintai pekerjaannya, karena in the end yang membuat seorang analis bisa terus-terusan mantengin data, mantengin layar komputer, mungkin berjam-jam, memilah-milah data, salah satu drivernya adalah curiosity ini, merasa penasaran, ingin tahu, kalau belum ketemu jawabannya, belum mau berhenti. Ini menjadi salah satu karakteristik dari seorang data analis. Jadi dia melihat tantangan sebagai sesuatu hal yang ingin dipecahkan, ingin dicari jawabannya. Kemudian yang kedua adalah optimism. Jadi menurut Hartman di sini data analytics itu bukan untuk orang yang weak of mind and spirit. Jadi bukan untuk orang yang lemah pikiran dan semangatnya. Jadi sering seorang data analis pasti akan menghadapi banyak brick walls, banyak tembok yang menghambat, tembok yang membatasi, kemudian nggak boleh gampang menyerah, dan menjadikan kegagalan sebagai sebuah pengalaman belajar. Jadi kalau gagal, jangan nyerah, jangan putus asa, harus optimis, bagaimana kita merubah kegagalan kita, bagaimana kita merubah tantangan-tantangan yang menghambat jalan kita menjadi sebuah peluang untuk menjadi lebih baik, untuk mencari solusi yang mungkin kreatif, yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi kalau sudah nyerah duluan, tidak akan terpikir solusi-solusi yang kreatif tersebut. Jadi di sini seorang marketing analyst butuh juga optimism ketika menghadapi misalnya ketika datanya nggak konvergen, atau ketika proses web scraping-nya ternyata mentok, ada masalah ketika integrasi data ada yang nggak matching. Hal-hal yang seperti itu jangan nyerah, jangan putus asa. Ya pasti mungkin ada saatnya kita perlu istirahat, jangan sampai burn out juga. Tetapi dengan optimism ini biasanya yang membedakan antara analis yang survive dan yang nggak survive gitu. Jadi kalau ketika dia tidak optimis, maka bisa jadi dia nggak survive lama, karena pasti akan menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan. Kemudian boldness di sini keberanian ya, jadi PD. Jadi di sini untuk menjadi seorang data analis dia harus PD. Kenapa? Karena di sini kadang-kadang project yang dikerjakan itu project-project yang sifatnya mungkin kemungkinan berhasilnya sangat rendah gitu, sehingga kalau misalnya dia nggak pede, nggak akan disupport. Nah di sini dengan PD-nya seorang data scientist dan optimis juga ya, optimis dan PD di sini, sehingga bisa push the boundaries, bisa mendorong batasan, bisa melebihi batasan yang diketahui tentang data. Jadi misalnya bisa mencari cara-cara baru untuk mendapatkan data, untuk mengolah data, sehingga bisa menghasilkan hasil kerja yang berkualitas di sini. Dan ini biasanya boldness di sini atau kepedean ini berasal dari sebuah attention to detail. Jadi dia fokus pada detail, sehingga
dia bisa yang membedakan antara analis yang biasa-biasa saja dengan analis yang bagus. Oke, kemudian ini bagian pertama. Yang bagian kedua ini sejarah ya. Jadi mungkin bisa dibaca di buku, atau intinya adalah penggunaan data analytics itu dalam sejarah manusia itu bukan hal yang baru. Sebetulnya ternyata sejak tahun 1500, bahkan sejak tahun 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada penggunaan geometri atau visualisasi data yang membantu navigasi dan eksplorasi. Jadi sudah ada penggunaan analytics di bahkan 6.000 tahun sebelum Masehi. Tapi sejak tahun 1600 Masehi sudah mulai banyak penggunaan matematika, penggunaan data analytics, walaupun pada bentuk yang sangat sederhana. Mungkin scatter plot atau peta peta yang sangat simpel ya. Jadi tujuannya sama-sama membantu pengambilan keputusan. Jadi sejarah dari data analytics itu bukan di era modern saja, tapi sebelum pengembangan komputer pun sudah ada data analytics, walaupun pada bentuk yang sangat sederhana. Kemudian alasan yang ketiga di sini terkait dengan sejarah kontemporer. Ini sejarah kontemporer yang lebih baru. Di sini sejak tahun, jadi ditandai menurut Kevin Hartman, ditandai dengan adanya Banner Ad tahun 1994, menjadi salah satu milestone transisi era kontemporer dari data analytics. Jadi sebelum Banner Ad, sebelum tahun 94 itu masih klasik, era klasik, gitu, era zaman dulu mungkin internet sudah ada tapi masih sangat terbatas. Tapi implementasi komputasi dan internet untuk marketing itu ditandai dengan adanya Banner Ad pada tahun 1994. Kemudian juga bisa dibagi jadi 4 bagian. Di sini ada 4 bagian. Kemudian setiap masing-masing bagian memiliki tahapan dari perkembangan data analytics. Jadi ini sebagai contoh, ini bagian pertama itu ada Banner Ad, kemudian bagian kedua ada Google, salah satu epoch dari data science. Kemudian ada bubble burst dari Nasdaq, ini ada .com bubble, ini epoch yang kedua. Kemudian di sini ada berdirinya LinkedIn, Facebook, Twitter, sosial media, ini the rise of social media. Kemudian di sini 2014 terakhir dia sudah masuk ke era yang modern. Jadi ini menurut sekarang the rise of modern data analytics. Di sini ini ada beberapa poin yang diambil dari lesson nomor 4 ini. Yang pertama, saat ini data menjadi most valuable asset. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya, sebelum modern data analytics, data itu penting tapi belum most valuable, belum menjadi yang paling penting. Mungkin yang paling penting orang, yang paling penting uang misalnya. Tapi saat ini mungkin sejak tahun 2014 atau sejak tahun 2010 ke atas mungkin ya, sudah mulai kesadaran tentang pentingnya data. Kemudian di sini saat ini data sudah menjadi aset yang paling berharga. Jadi seringkali menyedihkan juga di Indonesia data itu belum dipandang sebagai sebuah aset, belum dipandang sebagai sebuah sumber daya yang sangat penting. Masih seakan-akan itu sebagai administrasi. Padahal di luar negeri kenyataannya adalah data itu sebuah sumber daya aset yang sangat strategik yang menentukan keberlanjutan sebuah perusahaan. Karena ketika dia nggak punya data, dia tidak bisa monetisasi, dia nggak bisa bahkan bisa jadi sumber uangnya adalah dari data. Jadi bisnis model dia adalah bagaimana memonetasi data, misalnya Facebook. Bayangkan kalau Facebook nggak bisa mengambil data, misalnya di kasus Uni Eropa, maka dia nggak bisa dapat duit, sehingga nggak bisa survive. Nah, di sini tahun 2005, ini sebelum modern data analytics, Procter & Gamble mengenalkan sebuah konsep disebut 3-step model. Ini sebelum rise of modern data analytics. Kemudian
dengan the rise of modern data analytics sekitar tahun 2010-2011, Google mengadaptasi framework PNG dengan menambahkan Zero Moment of Truth. Dan dijelaskan ini PNG di tahun 2005 mengenalkan sebuah three-step model of marketing, dimulai dengan pertama adalah trigger, ada pemicu, ada stimulus, misalnya sebuah iklan memicu sebuah ketertarikan untuk mengetahui atau untuk mencari informasi lebih lanjut terhadap sebuah produk yang kemudian bisa lead to purchase. Jadi menurut model tiga langkah pemasaran PNG, langkah pertama adalah stimulus, adanya trigger dari misalnya iklan atau atau misalnya di sini kehabisan sebuah produk, kehabisan tepung atau kehabisan pasta gigi, itu menjadi sebuah trigger yang memicu langkah awal pembelian sebuah produk. Artinya tanpa trigger tidak ada pembelian. Jadi harus ada trigger terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya setelah adanya pemicu adalah first moment of truth. Ini first moment of truth atau FMOT ini terjadi ketika konsumen sudah ada di depan rak pembelian, jadi rak toko. Nah, ini 2005 sebelum era online shopping ya. Jadi di sini pembeliannya masih brick and mortar, konsumen datang ke pasar swalayan untuk melakukan pembelian. Jadi first moment of truth ketika konsumen berdiri di depan shelf, di depan rak atau etalase, kemudian melihat berbagai macam pilihan. Misalnya pasta gigi ternyata ada 10 merek. Ternyata merek yang mau dia beli nggak ada. Ternyata itu first moment of truth. Jadi di sini packaging dan point of purchase, point of sales menjadi penting. Kemudian ada juga sampel-sampel, misalnya mungkin di pasar swalayan sebelum pandemi ya pastinya itu ada sales SPG yang menawarkan sampel. Itu termasuk first moment of truth, bagaimana konsumen pertama kali berinteraksi dengan brand atau dengan produk secara langsung. Kemudian setelah itu second moment of truth adalah setelah dia beli. Setelah dia beli, mungkin dipakai, dicoba, kemudian apakah dia puas atau nggak puas, itu second moment of truth. Ini adalah langkah sebelum the rise of modern marketing analytics. Kemudian di sini Google pada tahun 2011 mengenalkan Zero Moment of Truth atau ZMOT. Ini di antara first dan second, di antara trigger dan first. Jadi ini sebelum first moment of truth, sebelum konsumen berada di depan rak, atau mungkin kalau zaman sekarang mungkin bukan itu, mungkin ketika konsumen baru mau ketika konsumen browsing mungkin Tokopedia atau Shopee, itu mungkin first moment of truth di era digital ya. Tapi di sini zero moment of truth adalah jadi waktu di antara trigger dan first moment of truth. Di sini sebuah brand tidak bisa menang kalau tidak dipilih oleh pembeli, sehingga di sini kompetisi adalah bagaimana caranya mendapatkan attention dari brand, dari konsumen, sehingga brand dipilih oleh konsumen. Dengan zero moment of truth ini, Google menangkap konsep bahwa shopping itu sudah berubah dengan sangat dinamis. Mungkin sebelum era internet, orang belanja ya hanya mengandalkan mungkin katalog atau mengandalkan informasi yang apa yang ada. Tapi sekarang sebelum orang siap beli, dia sudah bisa dengan mudah mencari informasi. Di googling dulu misalnya, atau misalnya ada banyak cara untuk mengumpulkan informasi, sehingga sebelum dia siap beli, dia sudah punya cukup banyak informasi. Ini misalnya product review. Jadi sekarang kita mau nonton
mau nonton film aja kita lihat dulu, mungkin lihat dulu reviewnya. Kita mau beli games, kita mau beli di Shopee atau di Tokopedia, kita lihat dulu reviewnya, bagus nggak, berapa bintangnya dan seterusnya. Kemudian bisa juga pengalaman orang atau teman yang diposting di Facebook. Kita lagi browsing Facebook, mungkin sekarang Facebook udah nggak terlalu dominan ya, mungkin Twitter atau Instagram. Mungkin Instagram, kita lihat di Instagram ada teman yang komplain misalnya tentang sebuah pasta gigi atau komplain terhadap sebuah sepeda misalnya. Itu kemudian bisa ketika kita mau beli sepeda akan teringat, oh jangan beli yang itu, teman saya komplain karena XYZ dan seterusnya. Kemudian juga sebuah tweet dari seorang selebriti, jadi influencer mungkin ya, yang mengendorse sebuah produk, dan berbagai macam iklan yang tersedia secara online maupun offline. Dan ini semua sumber informasi ini, baik informasi online dan informasi offline, dia berinteraksi sehingga sebelum seseorang siap beli, walaupun dia sebelum dia membeli, dia sudah punya cukup banyak informasi. Ini ada satu poin yang belum ada di sini, yaitu the rise of virtual of AI, artificial intelligence, bahwa jadi ke depan dengan virtual personal assistant, orang mungkin sudah overwhelmed dengan informasi, bahkan dia bisa jadi seseorang mengandalkan rekomendasi dari Google atau dari Alexa misalnya. Jadi dimungkinkan dengan teknologi yang semakin maju, orang menyerahkan keputusan kepada AI, kepada machine learning ya. Jadi misalnya kita kalau zaman sekarang aja deh, kita mau pergi ke suatu tempat. Misalnya kita nggak tahu tempatnya, apa yang kita lakukan? Kita buka Google Map. Kita masukkan destination-nya, terus kemana kita disuruh belok, kita ikuti kan? Belok kanan, kita belok kanan. Belok kiri. Putar balik. Itu contoh bagaimana bisa jadi ke depannya untuk keputusan marketing bisa jadi kita seperti itu. Misalnya Google, saya lapar, pesan McD misalnya. Nah, hal tersebut mungkin sekarang seperti nggak masuk akal. Tapi kalau kita bayangkan hal-hal yang sudah kita anggap normal saat ini, mungkin sangat tidak masuk akal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi bisa jadi hal yang sekarang masih fiksi ilmiah menjadi kenyataan dalam waktu singkat. Jadi kalau seperti itu sudah bubar semua marketing, bubar semua advertising, karena konsumen membeli mengandalkan rekomendasi dari AI, atau dari virtual personal assistant misalnya. Oke, tapi intinya di sini yang dari buku Digital Market Analytics, bahwa zero moment of truth inilah yang sebelum orang sampai ini yang bisa kita monitor juga gitu. Jadi kita bisa memonitor, sehingga mengoptimalkan funneling kita agar konsumen kita terekspos dengan brand kita dan membeli produk kita. Jadi kalau nunggu sampai first moment udah telat gitu. Kalau nunggu sampai point of sales sudah terlambat. Jadi sebelum zero moment of truth, orang mengandalkan point of sale, jadi atau point of purchase advertising. Jadi misalnya iklan-iklan yang ada di depan shelf, di depan rak penjualan, dengan tujuan membuat orang tertarik untuk beli. Nah, dengan teknologi informasi, ketika orang sudah sampai di depan shelf, sudah terlambat. Dia sudah terpapar dengan berbagai macam iklan, berbagai macam informasi yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian dia. Sehingga tadi semakin awal seorang marketer bisa mengekspos konsumen terhadap dengan informasi yang relevan, dia semakin bisa mempengaruhi perilaku mereka. Jadi di sini itu poin dari Zmodt dari Google. Kebetulan Google bergerak di bidang itu karena dia kan search engine, salah satu bisnis utamanya dari iklan. Jadi ya kebetulan. Jadi ini mengangkat bahwa Google itu punya peran
bahkan lebih penting sebelum first moment of truth, ada tahapan di mana di sini informasi dari internet yang dikuasai oleh Google itu di antara berbagai macam perusahaan yang menguasai, salah satunya adalah Google. Dan ini ada beberapa influence, beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama adalah adopsi dari mobile devices. Jadi di saat ini sudah umum setiap orang punya komputer di tangannya dalam bentuk smartphone. Dan sangat berat kalau kita ketinggalan handphone. Bahkan setahu saya udah hampir nggak ada zaman sekarang orang ketinggalan handphone. Mungkin ketinggalan dompet masih lebih mungkin dibandingkan ketinggalan handphone. Sepertinya ya. Jadi sangat cepat adopsinya, dan bukan cuma adopsi handphonenya, tapi adopsi berbagai macam aplikasi di dalam handphone tersebut yang memungkinkan berbagai macam teknologi untuk pengumpulan data dan analytics begitu. Kemudian growth of marketing technology space, jadi berbagai macam startup muncul untuk marketing teknologi. Jadi kalau di buku ada banyak sekali, mungkin ada ribuan services terkait dengan marketing teknologi, mulai dari advertising sampai bahkan sampai misalnya payment dan financing itu bahkan termasuk dari itu. Kemudian market influence di sini setelah .com bubble, jadi ada demand yang cukup tinggi dari investor untuk menghasilkan ROI. Jadi di sini push dari investor membuat perusahaan berinvestasi di bidang marketing. Kenapa? Karena tadi adanya tuntutan yang lebih tinggi agar menghasilkan return yang semakin besar, sehingga diantaranya adalah bagaimana memaksimalkan data, bagaimana menggunakan data untuk memaksimalkan profitabilitas dari perusahaan. Dan yang ini juga menurut saya yang paling penting sih di antara semua ini, bukan paling penting juga sih, mungkin yang kedua terpenting adalah the rise of FAMGA. Ini tech giants yang mempionirkan implementasi marketing analytics di sini. Misalnya Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon, ini semuanya tidak ada yang tidak berkaitan dengan analytics. Semua big tech giant mereka punya analytics. Apple tuh tidak hanya jualan device, bukan jualan hardware. Hardware-nya mungkin sekarang komponennya nggak terlalu besar. Tapi yang paling besar adalah dari sisi aplikasinya sebetulnya, dari sisi in-app purchase-nya, dari sisi iTunes-nya. Itu bahkan bisa lebih besar daripada penjualan iPhone-nya sendiri. Jadi walaupun Apple sangat lebih berkomitmen terhadap privacy ketimbang yang lain ya, mungkin ketimbang Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Apple yang paling menghormati privacy mungkin ya, tapi tetap mereka menggunakan atau memonetisasi data dari dari pengguna, walaupun yang setahu saya pun saat ini Apple pun juga sudah membatasi akses data pihak ketiga. Jadi Facebook tidak bisa lagi mengakses data dari Apple. Tetapi bukan berarti Apple tidak bisa menggunakan data dari device mereka ini, karena itu in the end tadi data adalah the most valuable strategic resources, sehingga mereka bisa meleverage data tersebut untuk banyak keputusan-keputusan yang bisa menghasilkan uang. Yang paling kecil aja adalah advertising, yang paling kecil. Tapi tidak hanya itu, ada berbagai macam cara untuk monetisasi data dan monetisasi analytics yang dari data yang dikumpulkan dari big tech giants ini. In summary, jadi kesimpulan dari seluruh
chapter seluruh part 1 ini. Jadi sejarah dari data analytics itu bukan baru, sudah sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, namun mungkin 10 tahun terakhir di era modern ini perkembangannya sangat pesat. Dan dengan perkembangan itu, data saat ini menjadi most valuable asset. Yang paling penting bagi semua orang yang mengambil keputusan. Jadi berperan penting untuk making sense. Jadi sehingga kita mengetahui customer journey dari pelanggan kita. Jadi mereka ada di mana, apa yang mereka mau, dan seterusnya. Dan intinya adalah bisa membuat marketingnya menjadi semakin baik. Dan di sini jumlah data yang dihasilkan dan yang diolah itu sudah sangat tumbuh dengan sangat besar. Jadi kita nggak tahu berapa terabyte data yang ada di Google dari Facebook aja, dari YouTube aja. Bayangkan berapa banyak data yang dikumpulkan dari penggunaan YouTube, dari dari iklannya. Itu mungkin saya juga tidak terbayang, pasti sangat banyak. Karena jumlah video yang ditonton di YouTube bahkan sudah mengalahkan, sebentar, di bukunya ada visualisasi yang sangat menarik. Jadi jumlah video yang ditonton di Facebook, di YouTube sudah mengalahkan jumlah searching di Google, sudah mengalahkan jumlah cangkir kopi yang dibuat. Jadi sedemikian masifnya YouTube, penggunaan YouTube, sehingga pasti data yang dikumpulkan juga tidak sedikit. Nah, kemudian mungkin intinya 3 langkah marketing dari P&G itu tetap relevan, hanya saja di sini dengan perkembangan teknologi dia diupdate dengan Zmodo oleh Google, sehingga tetap bermanfaat untuk sebagai framework, sebagai kerangka untuk memahami bagaimana data berperan bagi pemasaran dan advertising saat ini. Mungkin itu, kita sudah jam 4.16, mungkin masih ada 15 menit lagi. Di sini kita buat kelompok. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin meminta untuk ditunjuk 1 orang ketua kelas dari kelas ini. Jadi mungkin setelah ini bisa menghubungi atau bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi intinya nanti tidak usah bikin WhatsApp grup. Jadi atau nanti saya kontak dengan ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan mengkoordinasi komunikasi dengan teman-teman di kelasnya. Jadi ditunjuk aja 1 orang, atau mungkin ada yang volunteer untuk menjadi ketua kelas. Iya Pak, saya Pak. Oke, Mas Anugrah ya. Jadi nanti mungkin setelah ini tetap minta nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti saya WhatsApp. Mungkin setelah ini kalau ada informasi-informasi, intinya akan saya sampaikan lewat Mas Anugrah dulu. Jadi misalnya ada update tentang jadwal atau tentang yang lain. Biasanya saya jarang sekali meminta mengganti jadwal. Tapi kalau terpaksa saya akan memberitahu paling tidak 1 hari sebelumnya. Nggak akan dadakan juga. Kemudian terus bentuk 5 kelompok. Jadi sepertinya ada 15 siswa. Jadi mungkin kita tentukan saja 1 kelompok berisi 3 orang. Kemudian nanti intinya mahasiswa mempresentasikan material dari pertemuan ketiga. Untuk paruh pertama, presentasi direkam 40 menit hingga 60 menit menggunakan Zoom atau Google Meet, dan dikumpulkan ke saya paling lambat hari Senin jam 4 sore. Jadi katakanlah minggu ini hari Senin jam 4 sudah disubmit ke saya, kemudian hari Selasa jam 8 sudah saya upload ke YouTube, nanti link YouTube-nya akan saya kirim ke Mas Anugrah. Nah, jadi di sini
siswa diharapkan untuk menonton presentasi sebelum perkuliahan hari Kamis jam 2. Jadi sudah ditonton di luar perkuliahan, kemudian mempersiapkan satu pertanyaan, diposting melalui YouTube comment section, kemudian tim yang mempresentasikan mempersiapkan jawaban sebelum kelas. Ketika kelas mulai, presenter mulai dengan menjawab pertanyaan, kemudian saya akan memfasilitasi diskusi terhadap pertanyaannya. Jadi tetap perkuliahan live kita fokus pada diskusi dan materi. Presentasi itu di luar perkuliahan, jadi ditonton kapan saja, bisa tengah malam kalau misalnya lagi kosong, jadi lebih fleksibel. Kalau dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin mungkin bisa dibentuk kelompok 3 orang, silahkan bebas. Nanti kalau sudah, tolong dikirimkan ke Mas Anugrah pembagiannya, nanti akan saya random. Jadi nanti tentang pembagiannya akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan masih pertemuan saya, jadi belum group presentation, baru group presentation pada minggu ketiga, jadi 2 minggu dari sekarang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada, Mas Anugrah bisa dikirimkan tahu nomor handphone saya nggak? Belum sih Pak, belum. Pak. Oke, kalau itu saya kirim aja lewat chat. Sebentar. Sebentar. Oke, nanti tolong saya dihubungi supaya dapat nomornya. Nanti kalau ada informasi, nanti saya kontak lewat Mas Anugrah. Oke, mungkin itu saja. Sudah jam 4.21. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak.